Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Saya bisa mengganggu waktunya ini Ibu? Ya bisa. Tujuan saya menghadapi Ibu adalah untuk berbincang-bincang tentang nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Iya. Karena Ibu selaku kepala sekolah. Ada beberapa pertanyaan Ibu ini yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Mohon kiranya Monggo. Ibu. Ya bisa. Iya. Untuk hal yang pertama ini yang saya sampaikan ke Ibu adalah selama ini ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Untuk dilema etika itu situasi di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan yang mana sama-sama benar secara moral. Namun keduanya bertentangan. Nah, untuk dilema etika ini mempunyai karakteristik kedua pilihan memiliki nilai moral yang sama kuat. Tidak ada pilihan yang jelas-jelas salah. Pengambil keputusan seringkali merasa terjebak di antara dua itu. Sedangkan rujukan moral itu suatu situasi di mana seseorang harus memilih antara pilihan yang benar dan pilihan yang salah. Ciri-cirinya, salah satu pilihan jelas-jelas lebih baik secara moral dibandingkan dengan pilihan yang lain. Tidak ada konflik nilai yang signifikan. Pengambil keputusan biasanya memiliki pilihan yang jelas meskipun mungkin sulit untuk dilakukan. Kemudian mengidentifikasi dilema etika, itu dua pilihan yang sama-sama benar. Ciri khasnya dilema etika itu adanya dua pilihan yang secara moral benar namun saling bertentangan. Sedangkan konflik nilai itu akan merasakan adanya pertentangan antara nilai-nilai yang ada, misalnya antara kejujuran dan loyalitas. Oh iya Bu, ini pertanyaan saya yang kedua ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan tersebut ya dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi sebagai pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi pengambilan keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di rujukan moral atau di dilema etika. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kita perlu lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. 4 paradigma diantaranya individu lawan kelompok. Jadi kita dihadapkan antara individu dan kelompok. Kemudian juga kita rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kebenaran melawan kesetiaan. Jangka pendek melawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan: berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah identifikasi masalah. Jadi untuk pengujian keputusan itu harus melihat 9 langkah. Di antaranya identifikasi masalah, mengumpulkan informasi, identifikasi pilihan, evaluasi konsekuensi, konsultasi dengan orang lain, pertimbangan prinsip etika, membuat keputusan, implementasi keputusan, dan evaluasi keputusan. Ya, lanjut. Pertanyaan saya nomor 3 Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan itu diantaranya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat, melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta, melakukan pengujian benar salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, membuat keputusan, kemudian merefleksikan. Iya. Bagus sekali Ibu jawaban-jawabannya. Ini yang nomor 4 nih, ada hal apa saja yang selama ini
ini Ibu anggap efektif ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang saya anggap efektif diantaranya sini yaitu mengidentifikasi masalah dulu, kemudian mengumpulkan informasi, mengidentifikasi semua pilihan, evaluasi pilihan, konsultasi dengan orang lain, mengambil keputusan yang mantap dan mengevaluasi keputusan. Lanjut. Ada lagi Ibu, hal apa yang selama ini merupakan tantangan di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ada beberapa tantangan. Di antaranya ada konflik nilai, ketidakpastian akibat, tekanan emosional, tekanan sosial, kurangnya informasi, batasan waktu, konflik kepentingan, dan standar etika yang Nah, dari kasus-kasus tersebut pasti Ibu mempunyai waktu ya ataupun timeline ya dengan jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut yaitu dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki jadwal yang khusus Ibu? Jadi saya mempunyai perencanaan. Jadi pasti ada jadwal untuk menyelesaikan setiap ada masalah. Namun tergantung seberapa mendesaknya masalah itu. Kalau misalnya harus segera diprioritaskan, harus diselesaikan, ya seorang pemimpin harus segera menyelesaikan pada saat itu. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, kita membutuhkan musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat, maka kita membuat alokasi waktu khusus. Kemudian proses lanjutnya, proses penyelesaian kasus untuk dilema etika itu ya tadi seperti yang saya katakan tadi, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi pilihan, evaluasi pilihan.
selama ini ya Pak Nur ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih. Saya selalu melakukan identifikasi dulu terhadap kasus-kasus tersebut dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi. Mendengar berita sana sini kemudian saya akan mengecek kebenaran berita tersebut dan hasilnya apabila sesuatu berita itu salah maka saya akan cross check ulang dan saya tidak lanjuti. Tapi kalau berita itu benar maka akan saya lakukan diskusi dengan pendidik, terutama dengan guru dan seluruh stakeholder sekolah, terutama itu kepala sekolah. Yang pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya, Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Bapak ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya selalu mengedepankan berdiskusi dengan teman-teman, terutama guru karena saya di guru, kemudian juga tak lupa selalu saya katakan bahwa saya selalu melibatkan semua warga sekolah, baik dari Tuhan Kebun sampai dengan ya, TU dan juga tidak lupa ibu kepala sekolah. Ya pasti bagus itu Bapak. Kalau seperti itu, jadi memutuskan segala sesuatu itu harus dengan pihak-pihak yang terkait ya, Iya, bukan betul. dengan aja ya. Iya, betul. Iya. Jadi mempertimbangkan itu semua. Iya, betul. Dan ini ada juga pertanyaan, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Pasti saya akan melihat dulu permasalahannya dulu, jadi ngecek permasalahan itu, kemudian menemukan pihak mana yang terkait dengan apakah dengan dewan guru atau dengan yang lain, kemudian apakah menyangkut kepentingan sekolah secara umum atau menyangkut kepentingan secara pribadi. Kalau tugas itu menyangkut kepentingan sekolah secara umum, maka saya akan diskusi dengan pihak guru, semua stakeholder, semua warga sekolah dan sekolah. Tetapi kalau itu terkait dengan kepentingan saya pribadi, saya akan memutuskannya. Tapi juga tidak lupa saya pasti minta pertimbangan pada orang-orang yang dekat dengan saya. Iya, bagus sekali Bapak. Ini Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan, ya saya ada perasaan kasihan itu yang paling sulit memutuskan. Jadi apakah saya memutuskan dari A atau B atau C? Tapi kalau sudah ada kaitannya dengan emosional, itu cukup sulit